Kalau seandainya ada Imam Malik bin Anas di sini, Imam Malik, antum tahu Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, beliau satu-satunya ulama yang jadi ulama tapi nggak keluar dari kota. Itu Imam Malik. Seluruh imam antum baca itu semuanya keluar dari kota masing-masing kecuali Imam Malik. Beliau besar kecil di situ, remaja di situ, besar di situ, dan meninggal di situ, dimakamkan di Baqi. Beliau mengatakan begini, man takallama fi masjidina bi ghairil arabiyyah akhrajna minhu. Man takallama fi masjidina hadha, fi masjid Nabawi bi ghairil arabiyyah akhrajnahu minhu. Siapa yang tidak berbicara bahasa Arab di masjid kami, di Masjid Nabawi berarti, kami usir dia. Itu Imam Malik, kami usir. Maka tadi MC harus kita usir dari masjid. Kecuali koreknya, kalau koreknya selamat. Maka termasuk juga beliau pemandu, itu juga harus dikeluarkan, diusir dari Darul Fatah. Nah ini jadi mohon maaf, saking ketatnya, bahkan Ustaz Yusri kan juga punya semboyan yang luar biasa ya. Tadi saya akan memulai apa yang ingin saya sampaikan itu dari akhir mengapa kita belajar bahasa Arab ya, tujuan akhir belajar bahasa Arab itu apa, baru nanti kita memulai sedikit-sedikit. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu tentang betapa Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi tidak hanya seperti itu, ada tujuan paling utama. Tadi sebagian juga sudah dibacakan di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nanti di surat Az-Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan antum tahu apa bedanya dua ayat itu. Kemudian nanti yang kedua, jadi yang pertama adalah kata-kata la'allakum ta'qilun. Kemudian yang kedua di surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Jadi puncak belajar bahasa Arab itu ada dua, menjadikan kita itu berakal dan menjadikan kita itu bertakwa. Nah itu tujuan utama. Jadi kalau antum belajar bahasa Arab tujuannya mohon maaf hanya untuk nyari kerjaan, hanya untuk bisa nulis, hanya untuk bisa menerjemahkan, hanya untuk nerjemah skripsi yang anak-anak Darul Fatah, nerjemah skripsi itu pun kadang-kadang pakai Google. Saya sering mengoreksi terjemahan skripsi bahasa Indonesia ke bahasa Arab, nggak paham saya. Saya tanya ke penulisnya itu, ini gimana nerjemahnya dari Google? Ya tidak semua, dan banyak dari Google itu yang tidak benar. Ya. Nah, mari kita lihat ini tujuan akhir. Ya, tujuan akhir bahasa Arab dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Itu la'allakum ta'qilun dan la'allahum yattaqun. Dua. Ya, agar kita berakal dan agar kita bertakwa. Nah, apa itu berakal? Nah, ini bahasa Arab, ini uniknya bahasa Arab. Ta'qilun, antum tahu ta'qil itu dari kata-kata aqala yaqil, yang maknanya banyak sekali. Makna utama itu ada dua. Ya, makna pertama itu aqala yaqilu, itu artinya adraka, menemukan tujuan utama. Jadi tahu ujung dari awal sampai akhir. Berarti ketika kita itu belajar bahasa Arab, kita akan dikatakan berakal itu kalau kita itu tahu dari
alif sampai ya-nya. Itu baru melahirkan sifat berakal. Maka orang-orang kalau ingin, ulama mengatakan kalau kalian ingin cerdas, itu teori kecerdasan itu kan banyak. Sekarang orang-orang tidak lagi belajar kecerdasan itu dari Islam. Sekarang belajar kecerdasan itu dengan ukurannya IQ. IQ-nya kalau ada di atas antara 50 sampai 60 gitu ya. Itu berakal. Padahal antum tahu ada buku judulnya Ibnu Jauzi, itu judulnya Akhbarul Adqiya. Kabar-kabar orang-orang cerdas. Itu kecerdasan itu diulas secara teori siapa yang orang paling cerdas. Dan orang yang paling cerdas itu pertama para nabi, yang kedua para sahabat, dan nanti para sahabat dipilah-pilah lagi. Dan ternyata muaranya satu, bahasa Arab. Muaranya satu, bahasa Arab. Itu makna akal yang pertama. Kemudian makna akal yang kedua, antum tahu orang Arab yang ada di kepala mereka itu apa namanya? Nikol, ya kan? Nikol itu apa? Terus kata Rasulullah dalam bab tawakal itu ekil summa tawakal. Apa artinya nikol itu? Mengikat. Jadi puncak daripada orang dikatakan berakal itu ketika bahasa yang dia pelajari, terutama bahasa Arab itu bisa mengikat hawa nafsunya, diarahkan kepada kebaikan. Maka nanti kita akan belajar tentang khasaisul lughatil arabiyyah, ya, karakteristik bahasa Arab. Itu tujuan yang pertama, la'allakum ta'qilun, melahirkan penguasaan dan melahirkan penundukan hawa nafsu. Itu buka lagi itu deh. Makna aqala yaqilu. Ya, mengetahui secara detail. Kemudian yang kedua itu mengekang, mengikat. Nah, kenapa saya langsung ke tujuan utama, biar antum nanti ketika belajar bahasa Arab itu tidak ada istilah keluh mengeluh. Enggak ada ya. Wah, susah. Ya memang kalau mau tujuannya jauh itu susahnya luar biasa. Yang pertama, kemudian Quran surat Az-Zumar 28. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ya, betapa Al-Quran dibuat bahasa Arab ghaira dhi 'iwajin, yang ada bingkoknya itu melahirkan apa? La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Nah, gimana ceritanya bahasa Arab itu melahirkan ketakwaan? Bagaimana belajar bahasa Arab melahirkan ketakwaan? Nah, belum tahu takwa itu apa? Takwa itu kalau diperas itu maknanya ada 4. Yang pertama hati-hati. Ya, pertama hati-hati. Maka nanti lihat belajar bahasa Arab itu tingkat kehati-hatinya tinggi. Tapi kalau udah biasa, itu enak. Kemudian yang kedua, takwa itu artinya apa? Ya, takwa itu artinya menjaga. Ya, alladzina amanu anfusakum. Kemudian yang ketiga menjauhi. Kemudian yang terakhir, tingkat takwa paling tinggi adalah takut kepada Allah. Tuh, apa hubungannya belajar bahasa Arab dengan lahirnya rasa takwa? Nah, barulah kemudian mari kita lihat kenapa bisa seperti itu. Maka kita akan lihat khosoisnya, ya, karakteristik bahasa Arab. Saya 15 menit aja saja. Nah, nanti kita banyak diskusi ya, Mas Syekh. Beliau kan S1, S2, S3 di Sudan, dan Sudan itu terkenal dengan bahasanya. Itu kalau mau belajar, itu negara itu punya ciri khas tersendiri. Itu belajar Quran, antum ke Yaman. Itu belajar Thaqafah, antum ke Mesir. Ya, antum kalau mau belajar suasananya yang enak, ya Madinah, Mekah. Antum kalau belajar yang suasana kayak puncak, antum ke Taif. Antum kalau belajar yang tempat yang panas betul, ke Qasim, Samaria. Antum mau belajar yang santai, tenang, santai, tenang, banyak libur, terus kata. Ya kan? Nah, maka
ulama kemudian sangat-sangat perhatian betul dengan bahasa Arab. Tadi Imam Malik mengatakan man takallama bil ghairi al-arabiyyati fi masjidina hadza ukhrija minhu atau akhrajnahu minhu. Tausir. Boleh nanti ditulis di Darul Fatah. Ini kan masjid kita semua. Man takallama bil arabiyyati bi ghairi al-arabiyyati fi masjidina hadza ukhrija minhu. Insyaallah enggak ada yang salah di sini. Itu Imam Imam Malik. Nah, sebelumnya seorang sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, itu beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Kemudian dilanjutkan wa ta'allamul faraid. Belajarlah ilmu faraid. Itu Umar. Dan Umar pernah beberapa kali menemukan satu peristiwa. Ada beliau suatu ketika jalan, beliau menemukan ada masyarakat anak-anak atau anak-anak muda ya, sekumpulan orang yang sedang belajar memanah. Kemudian Umar mengasih komentar, ini kurang pas gitu ya. Nah, salah seorang mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna qaumun muta'allimin. Seharusnya muta'allimun. Kemudian kata Umar, wallahi demi Allah, kesalahan kalian dalam mengucapkan muta'allimin itu lebih menyakitkan saya, lebih berat daripada kalian salah dalam memanah. Ya. Ngomong salah itu bagi Umar jauh lebih berat daripada salah dalam memanah. Itu kalau belajar memanah itu kan sasarannya sana, itu salah dulu. Saya pernah belajar memanah, itu 20 busur saya siapkan, kemudian ada bunderan, itu alhamdulillah yang masuk busur yang di luar itu hanya 4. Yang 16 itu di luar busur itu entah kemana. Itu Umar kata Umar, itu kalian, ucapan kalian yang salah itu jauh lebih bahaya daripada kalian nggak bisa memanah. Kemudian di waktu yang lain ada seorang penulis Umar bin Khattab. Itu nulis kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian di dalam tulisan itu salah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Asy'ari? Ya, qanni katibaka sautan. Ya, buat jera penulismu itu dengan dipukul. Maka kalau Ustaz Tafi ngajar di Darul Fatah di sini, kemudian antum nulis, kemudian ada yang salah, sering saya coret-coret, itu belum seberapa. Seharusnya saya harus membawa rotan. Belum jiplak aja salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak marbutohnya nggak pakai titik 2 misalnya. Itu seharusnya itu antum yang salah itu dipukul pakai rotan. Ngikuti kata-kata Umar bin Khattab. Siap nggak? Siap. Insya Allah bubar rotan. Lalu kemarin saya ngajar pertama kali ke semester 1, mungkin saya di sini ada akhwat ngajar, saya kasih contoh surat izin kalau nggak masuk sekolah, nggak masuk kelas. Saya kasih contoh seringkas-ringkasnya. Itu ada yang sampai 4 kali diulang, itu masih salah. Dan saya buat PR. Saya tunggu nanti hari Kamis sama ada itu. Diulang lagi. Itu salah nulis. Kalau tadi salah ngucap, ya. Kalau tadi itu salah ngucap, ini salah nulis. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan orang banyak salah dalam agama litarkihim al-arabiyyah, karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah menjawab satu bab fikih melainkan saya jawabnya pakai ilmu nahwu. Ya, saya tidak pernah menjawab, dia yang mengatakan, saya tidak pernah menjawab bab tentang fikih melainkan saya jawabnya dengan ilmu nahwu. Dan itu biasa di dalam bukan berarti nanti kita belajar semuanya nahwu nanti fikih, enggak, bukan begitu.
Bahkan dialog ada ahli fakih dengan ahli nahwu, ahli bahasa. Itu ahli nahwu itu kalau jawabnya pakai nahwu. Pernah ditanya begini oleh ahli fikih. Dia tak pernah belajar ilmu fikih. Dia tanya, apa hukumnya orang yang lupa sujud sahwi? Dia lupa, misalnya nggak tahiyat awal, seharusnya kan sujud sahwi. Dia tidak sujud sahwi karena lupa di atas lupa. Kata beliau, la syai'a alaihi, enggak apa-apa. Lu dalilnya apa? Kata beliau, fa in tasghir la yusaghar. Tasghir kata itu kalau sudah ditasghir dalam bentuk kecil, ya, itu nggak bisa dikecilkan lagi. Nah, lupa itu kalau sudah orang lupa sujud sahwi nggak masalah. Karena apa? Dalam bahasa nahwu nanti beliau juga bisa nambah at-tasghir la yusaghar. Itu kata beliau sampai mengatakan saya setiap ada bab fikih saya jawabnya dengan nahwu. Ini kalau tingkat tinggi ya. Ini tingkat tinggi. Kalau kita kan baru mubtada khobar. Itu aja belum paham, belum selesai. Begitu mubtada khobar dibawa ke jumlah yang lebih banyak, bingung. Biasanya mubtada itu selalu di awal kalimat. Ini di tengah-tengah kalimat itu ada mubtada khobar. Ya, itu kita belajar sedikit. Ingat, la'allakum ta'qilun dengan la'allakum yattaqun. Nah, kemudian ada seorang ulama karena menghormati nahwu, menghormati bahasa Arab, mereka mengatakan, ini ada yang mengatakan Ibnu Sirin, ada yang mengatakan Ibnu Syubruma. Ma ra'aitu rajulan ahsana minhu fasahatan. Jadi saya paling senang kalau ada laki-laki itu kalau ngomongnya fasih. Dalam riwayat yang lain, zainul rajuli an-nahwu. Jadi perhiasannya laki-laki itu nahwu. Wa zainul mar'ati asy-syahm. Nah, perempuan itu perhiasannya apa? Syahm itu lemah. Artinya orang Arab itu senang dengan yang gemuk-gemuk. Maka nanti akhwat kalau mau lihat laki-laki ganteng apa enggak, mulai hari ini tanya nahwunya. Akhi, antum namanya siapa? Nama Abdul Rahman. Akhi, tolong dierupsi Abdul Rahman kamu. Oh siap, mana Darul Fatah semester 2 udah siap dengan nahwu. Abdul khabarul mubtada marfu'un bi dhammatin zahiratin fi akhirih li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. Ar-Rahman mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Al-zahir fi akhirih annahu mufrad wa shibul jumlah min mudhafun mudhaf ilaihi khabar mubtada. Kata yang perempuan salah. Kok salah? Mubtadanya mana? Nama saya Abdurrahman. Enggak ada di dunia ini mubtada itu nama saya. Ada nama mubtada itu nama saya? Aku nggak paham ya. Coba anda lihat ada nama mubtada nama saya itu bisa jadi mubtada nggak? Orang itu bahasa Indonesia gimana mubtada? Nggak paham. Baik, itu sampai segitunya. Jadi kalau akhwat kalau mau mulai hari ini yang belum nikah, kalau mau pengen nikah carilah laki-laki yang bahasa Arabnya udah kencang. Apalagi S1, S2, S3-nya di Sudan, oh Masya Allah. Ya, jangan gitu. Jadi nanti itu kalau mau akhwat, kalau lagi ta'aruf, itu tanya, akhi, buku yang sudah dibahas, yang dipelajari khusus bahasa Arab apa? Oh, gitu, standarnya begitu. Jangan pemasukan akhi berapa, ya, bulanannya berapa. Enggak, buku yang sudah diselesaikan, buku nahwu itu buku apa saja. Antum jawab aja Nahwul Wadhi jilid 1, jilid 2, jilid 3. Udah 3. Itu saking betapa mereka itu sangat menghormati bahasa Arab. Nah, mari kita lihat terakhir Fasois sudah setengah jam. Kenapa kok bisa seperti itu dan apa hubungannya dengan la'allakum ta'qilun dengan la'allakum yattaqun? Apa yang disampaikan antum buka nanti buku judulnya Fadlul Arabiyyah. Kalau mau pengen tahu filenya saya punya. Ya, Fadlul Lughatil Arabiyyah, ya, keutamaan bahasa Arab karangan Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan. Itu judulnya Fadlul Arabiyyah. Ada di laptop saya, ada. Itu saya ngambil sekian banyak buku, kemudian saya lihat bahasanya tinggi-tinggi, maka saya cari yang mudah-mudah aja.
Yang mana khosais itu sesuatu yang tidak ada di bahasa yang lain. Nah, mari kita lihat yang paling mudah-mudah aja. Bahasa Arab itu salah satu kelebihannya yang pertama, antum tahu bahasa Arab itu sangat disiplin dalam masalah mudzakkar muannats. Itu nggak ada di bahasa Indonesia, nggak ada di bahasa Jawa. Ada di bahasa Inggris tapi sedikit sekali. Dia he, perempuan she, cuma itu aja. Her dengan him, dah itu aja. Tapi kalau bahasa Arab, semua kata itu kalau nggak mudzakkar ya muannats. Hanya sedikit yang itu boleh muannats, boleh mudzakkar. Itu kalau kita larikan ke la'allakum yattaqun dengan la'allakum ta'qilun apa? Salah satu permasalahan besar di dunia ini adalah antara laki-laki dengan perempuan, itu yang nggak bisa dipisah. Maka antum perhatikan itu la'allakum ta'qilun itu ada di surat Yusuf. Karena surat Yusuf kenapa? Ahsanal qasas, ulama mengatakan satu, karena kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah terlengkap dalam satu surat. Kisah dalam Al-Quran itu paling banyak Nabi Musa, tapi disebar dari Al-Baqarah sampai Al-A'la. Nah, cuma kalau kisah yang satu yang lengkap itu kisah Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua, fitnah terbesar di dunia itu adalah fitnah laki-laki dengan perempuan. Belum tahu bagaimana Yusuf digoda, belum tahu kisahnya itu. Maka bahasa Arab itu sangat-sangat memperhatikan aspek mudzakkar dengan muannats. Hampir seluruh benda itu ada hukumnya, ini mudzakkar, ini muannats. Walaupun ada beberapa kata yang boleh dihukumi mudzakkar atau muannats, tapi itu sangat sedikit sekali. Harus dipisah. Sebagaimana ini dipisahnya akhwat, ini ikhwan. Kalau boleh dicampur jadi satu. Kalau dicampur jadi satu tidak menghasilkan la'allakum ta'qilun atau la'allakum yattaqun. Itu mudzakkar muannats. Kemudian yang kedua, antum tahu dhamir paling banyak itu bahasa Arab. Ada berapa dhamir? Ada berapa? 10? 11? 18? Ya, baik, 14. Itu dengan adanya dhamir paling banyak. Dan antum mana ada dhamir paling banyak di bahasa itu? Itu juga akan bisa membedakan laki perempuan dan juga bisa meringkas bahasa dan juga nanti akan bisa menghilangkan kesalahan. Misalnya saya ngomong begini, Umar bertemu Ahmad, atau gini, Umar ketemu ibunya, maka dia memukulnya. Siapa yang memukul, siapa yang dipukul? Ya? Siapa yang memukul, siapa yang dipukul? Nggak tahu. Yang paling kelihatan surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Nanti ada bahasa fakhonatahuma. Kalau diterjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia, maka mereka mengkhianati mereka. Mereka ini yang siapa? Mereka yang pertama, mereka yang kedua ini siapa? Itu gak ketahuan. Begitu kita tahu bahasa Arabnya, oh fakhonata, ada ta, berarti yang perempuan. Berarti istrinya Lut dengan istrinya Nuh alaihi wassalam. Huma jelas, huma mudzakkar muannats sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu antum tahu bahasa Arab itu makhrajnya secara umum ada 5, nanti dipecah jadi 17, dan huruf hijaiyahnya 28. Itu 28 huruf ini, antum perhatikan, itu masing-masing berbeda dengan huruf yang lain. Huruf kita memang hanya 28, karena ada bahasa lain yang hurufnya itu lebih dari 28, ada yang kurang. Bahkan saya baca bahasa Rusia, walaupun saya nggak bisa bahasa Arab, itu nggak bisa bahasa Rusia, itu ada 35 huruf. Tapi antara huruf satu dengan yang lain itu kadang-kadang hurufnya beda, tapi cara ngomongnya sama. Nah, bahasa Arab dari A sampai Ya itu 28, itu semuanya beda walaupun makhluknya nanti ada yang sama. Maka nanti antum belajar biasanya di Quran, pertama kali yang antum pelajari adalah tentang makharijul huruf wa sifatuha. Dan hebatnya Al-Quran itu setelah mengetahui makhrajnya, bahasa Arab yang mana bukan bahasa Al-Quran saja, itu antara ucapan dengan kata yang huruf yang dipakai itu dia tidak munafik.
Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tadi Ustaz sudah membacakan tadi al-jub begitu mati jelas itu menunjukkan huruf ba. Salah satu fungsi qalqalah itu adalah untuk menjelaskan huruf apa. Nah, kalau bahasa lain kan enggak. Huruf Arab itu mau di awal, mau di tengah, mau di belakang, mau mati, mau hidup, makhluknya di situ. Tapi kalau bahasa Indonesia itu ada beberapa huruf yang berubah. Ada beberapa huruf yang berubah. Hari ini hari apa, Iwan? Hari apa hari ini? Sabtu apa Sabtu? Sabtu apa Sabtu? Sabtu. Seharusnya kan Sabtu. Tapi kita ngomongnya Sabtu, padahal B itu nggak bisa ditulis dengan huruf P. Bacanya sama Sabtu. Ya, Sabtu. Ya. Nah, saya punya kakak. Dan beliau dan saya adalah adik dia. Dia adalah kakak saya. Pernah nggak antum ngomong begitu? Kakak, kalau kakak, kenapa kalau mati jadi kakak, jadi Hamzah? Nah, itu kan bolak balik. Dan nanti yang paling munafik itu bahasa apa? Bahasa Inggris, sangat munafik. Apa yang ditulis beda dengan diucapkan. Saya bukan menjelekkan bahasa Inggris, ya. Itu kita hanya berbicara kenyataannya saja. Bahasa Arab, antum lihat Al-Quran itu mau dibaca dimanapun, mati hidup ya begitu. Sabtu ya Sabtu. Bahasa Indonesia F dengan V itu bedanya apa? Bedanya di lambangnya aja. Bacanya sama. Firdaus ditulis pakai V ya Firdaus sama. Itu dibuang aja V-nya dibuang dari F. Itu jadi makhraj dalam bahasa Arab itu lengkap. Mulai dari sini ya pangkal tenggorokan sampai depan sampai bibir itu lengkap. Dan tersebar. Nanti ada bahasa yang fokusnya itu hidung sengau sama Mandarin. Ada yang banyak di bibir, itu orang Jawa. Pula dan seterusnya. Itu orang Jawa. Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya at-taqdim wa ta'khir. Mulai agak susah. Ya, mulai agak susah. Bahasa Arab itu sangat mengenal dengan yang namanya at-taqdim wa ta'khir. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Dan di bahasa lain semuanya sama. Namamu siapa dengan siapa namamu maknanya sama. Namamu siapa, siapa namamu. Mau kemana kamu mau kemana, maknanya sama. Dan itu beda dengan bahasa Arab. Ya. Kapan didahulukan itu lebih penting daripada yang di belakang. Dan itu ditulis oleh para ahli, termasuk nanti ketika dihubungkan dengan Al-Quran. Kok di sini Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Nanti di sana wallahu bima ta'malun khabir. Gimana itu? Ya, gimana cara, dan itu sangat bermanfaat. Antum kalau mau tekuni bagi menghafal Quran. Insya Allah nggak begitu banyak kesalahan. Kalau kotak ada sedikit, nggak begitu banyak kesalahan. Itu at-taqdim dengan ta'khir. Kapan didahulukan, kapan dibelakangkan. Karena itu bisa suka kejebak ya di beberapa surat dalam Al-Quran. Itu misalnya surat Yasin. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Failnya dibelakangkan. Yang didahulukan adalah min aqsal madinah. Nanti surat Al-Qasas wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Sama. Tapi kenapa di surat Yasin itu min aqsal madinati dulu baru rajulun, di Al-Anbiya Al-Qasas itu rajulun dulu baru min aqsal madinah. Dan itu di dalam Al-Quran contohnya banyak. Bukan hanya banyak, tapi banyak. Dan itu tidak ada di bahasa. Maka itu tidak alam mustaqilun. Mempelajari bahasa Arab itu butuh energi yang sangat luar biasa. Memeras, tapi kalau sudah tahu nanti enak.
Nah, untuk kesananya itu diperlukan yang namanya mujahadah. Karena memang bahasa yang paling disiplin, yang paling diatur itu bahasa Arab. Nanti ada belajar nahmunya kan itu diatur luar biasa. Kalau bahasa mama, apalagi bahasa Jawa, bahasa Jawa itu nggak ada grammarnya. Belum pernah saya lihat ada buku bahasa Jawa, saya orang Jawa, buku bahasa Jawa tentang tata bahasa Basa Jawa itu nggak ada. Jadi hanya lewat lisan aja, Nanti dia akan hilang. Dia akan hilang dengan hilangnya generasi. Nanti bisa jadi ada kata-kata yang hilang. Sementara antum tahu umur bahasa Arab itu adalah umur yang sangat paling tua dan sampai sekarang masih eksis. Artinya makna awal dulu yang dipakai dengan sampai sekarang itu masih tetap jadi satu. Ini beberapa khosoisnya dan masih banyak sebenarnya khosoisnya, tapi yang lainnya itu agak susah yang mulai fasohah, mulai al-hal, kemudian at-taraduf dan seterusnya. Nah, ini sebagai ya pancingan lah untuk antum semuanya, dan insya Allah nanti kita banyak buka dengan diskusi. Terima kasih.